Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi di channel Sahabat PRW untuk sesi kali ini ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai surat An-Nas ya. Kita tahu surat An-Nas ini surat terakhir atau surat yang ke-114 dari Mushaf Al-Quran. Ayatnya pendek, kemudian juga jumlahnya sedikit ya. Dan saya yakin Anda semua sudah hafal dengan surat ini. Namun pada kesempatan ini kita ingin memperdalam lagi agar bisa menambah pemahaman dan wawasan kita. Saudara semua, seperti yang sudah dijelaskan pada sesi sebelumnya mengenai sistematika Al-Quran, bahwa Mushaf Al-Quran yang berbentuk buku ini di depannya atau diawali dengan surat Al-Fatihah sebagai pembukaan, kemudian surat-surat panjang sebagai uraian, dan surat-surat pendek sebagai kesimpulan. Nah, tentu surat An-Nas ini termasuk surat Makkiyah, surat pendek yang menjadi kesimpulan terakhir dari dari Al-Quran yang diuraikan pada surat-surat panjang. Kita mulai saja, kita buka surat An-Nasnya. Untuk sesi ini saya beri judul ya berkaitan dengan surat An-Nas, yaitu tentang provokasi keburukan dari jin dan manusia. Nah, seperti apa ini provokasinya nanti akan kita dalami pada kajian surat An-Nas. Kita baca dulu ayatnya, surat An-Nas surat yang ke-114, tadi dari 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Pada surat An-Nas ini kita coba kaji sisi bahasanya ya. Yang pertama di ayat 1, kul. Kul ini adalah fi'il amr, kata kerja perintah. Tentu karena ini Al-Quran, maka yang memerintah adalah Allah melalui perantaraan malaikat. Kemudian domirnya atau fa'ilnya adalah anta. Saat itu yang menerima wahyu ini adalah Nabi Muhammad, maka yang diperintah atau yang mendapat perintah adalah Nabi Muhammad. Tentu sekarang ini kita sebagai pengikutnya Nabi Muhammad, sebagai umatnya, sebagai pendukung sunnah Nabi Muhammad dan para nabi-nabi yang lain, tentu kulnya sekarang berlaku kepada kita, ya. Jadi kita yang mendapat perintah, kita yang harus melaksanakan isi perintah ini. Kalau dulu sudah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, nah sekarang kita sebagai penerus pengikutnya Nabi Muhammad, maka kita yang mendapatkan perintah ini. Jadi kul anta, antanya kepada kita, ya. Kemudian isi perintahnya adalah a'udzu birabbin nas, ya. Jadi kul itu fi'il amr, kemudian domirnya anta, fa'ilnya anta, maka a'udzu birabbin nas adalah maf'ulnya, ya, dari isi perintah itu. Nah, maf'ulnya ini dalam bentuk jumlah fi'liyah istilahnya, ya. Jadi kalimat verbal. Kalimat verbal itu ada subjek, ada predikat, ada objek tentunya. Nah, saudaraku semua, a'udzu itu fi'il mudhari, ya. Fi'il mudhari domirnya ana. Jadi karena yang mendapat perintah adalah anta, maka yang menjawab perintah itu adalah ana, ya. Saya. A'udzu birabbin nas. Jadi ini a'udzu adalah fi'il dan fa'il. Fi'ilnya a'udzu, fa'ilnya ana,
Kemudian birobbinasnya adalah muta'alik, ya, yang berkaitan dengan fiil itu. Kemudian birobbinas, bi-nya adalah huruf jar, rabbitnya adalah majrur, ya. Majrur itu salah satu cirinya adalah dia barisnya pakai baris kasroh di akhir katanya. Jadi ada kata robun, ada robban, ada robbin, ya. Nah, ini pakai baris kasroh jadi robbin, ya. Nah, tapi karena kata robbin ini, isim ini akan digabungkan atau akan dihubungkan dengan isim berikutnya, yaitu anas, maka dia tidak menggunakan tanwin. Jadi hanya kasroh saja, ya, tidak kasroh tain. Jadi di robbinnas. Robbinnas ini adalah dua isim yang digabung menjadi satu makna, menjadi satu arti. Dua kata menjadi satu arti, jadi robbinnas. Kemudian ayat berikutnya, karena tadi a'udzu birobbinnas, maka berikutnya adalah malikinnas dan ilahinnas. Malikinnas ini juga sama, ya, dengan robbinnas. Jadi kedudukannya adalah sebagai badal, ya. Jadi artinya pengganti. Pengganti itu artinya keterangan yang memang diberikan keterangan dengan kalimat yang lain, ya, dengan redaksi yang lain. Jadi kalau tadi a'udzu birobbinnas, maka sekarang a'udzu bi malikinnas. Jadi malikinnas itu mengganti posisi robbinnas. Jadi kalau sebelumnya bi robbinnas, maka berikutnya adalah bi malikinnas. Sama, dia bi-nya huruf jar, kemudian malikinya majrur, dan maliki ini akan disambungkan dengan kata anas sehingga menjadi malikinnas. Malikinnas ini dua isim yang digabung menjadi satu, atau istilahnya idofah, mudhof dan mudhof ilaih. Dua isim yang digabung menjadi satu arti, ya. Atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan kata majemuk. Kemudian ilahinnas juga sama, ya. Ilahinnas ini juga adalah posisinya sebagai badal, sebagai pengganti. Jadi a'udzu birobbinnas, a'udzu bi malikinnas, a'udzu bi ilahinnas. Kemudian kalau tadi a'udzu bi, ya, kepada robbinnas, kepada malikinnas, kepada ilahinnas. Nah, sekarang a'udzu min. Nah, ini a'udzu min. Bi juga tadi sama huruf jar, tapi kalau ini berikutnya min juga huruf jar, tapi dia bukannya pengganti, ya, tapi ini keterangan lain, penjelasan lain. Min itu huruf jar, syarri itu jadi majrur, ya. Syarri itu jadi majrur, dan syarri ini akan digabung dengan isim berikutnya, kata benda berikutnya, sehingga dia menjadi idofah, menjadi mudhof dan mudhof ilaih, atau menjadi kata majemuk dalam bahasa Indonesia. Jadi syarril waswasi, ya, syarril waswasi, min syarril waswasi. Kemudian ada al-khannas. Jadi al-waswasi, al-khannas. Nah, di sini ada isim, ada dua isim, al-waswasi dan al-khannas. Nah, hubungannya apa? Hubungannya khannas ini adalah sifat dari al-waswasi. Jadi al-waswasi itu isimnya, al-khannas itu sifatnya, ya. Kenapa begitu? Karena isim al-waswasi dengan isim al-khannas ini posisinya sama-sama menggunakan alif lam, sama-sama ma'rifah. Jadi kalau ma'rifah bertemu dengan ma'rifah, maka kata yang pertama atau isim yang pertama itu menjadi kata bendanya, isim yang kedua menjadi sifatnya. Kalau beda tadi, syarril waswasi, isim yang pertama menjadi kata bendanya, al-waswasi itu idofah, ya. Jadi mengikat. Jadi dia dua kata benda digabung menjadi satu, ya, namanya idofah atau kata majemuk. Kemudian min syarril waswasi ini juga muta'alliq, berkaitan dengan a'udzu yang diungkapkan sebelumnya. Berikutnya
waswasi ini berkaitan dengan atau sifatnya adalah allazi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi kata allazi yuwaswisu fi sudurinas itu adalah sifat dari waswasi tadi ya. Kemudian allazi itu bentuknya adalah isim mausul ya, isim mausul. Kemudian berarti kalimat setelahnya adalah jumlah silah, jumlah atau kalimat yang menerangkan isim mausul itu ya. Nah, jumlah silahnya adalah yuwaswisu fi sudurinas. Yuwaswisu di sini adalah bentuknya fi'il mudhari ya, dari kata waswasa ya. Waswasa yuwaswisu. Ini memang bentuk khusus ya, bentuk khusus dari pola-pola pola-pola kata kerja dalam bahasa Arab atau pola-pola fi'il. Ada yang memang yang membuatkan pola khusus, ada juga yang tidak membuatkan pola. Kenapa tidak dibuatkan pola? Karena memang kata ini cuma sekali dalam Al-Quran disebutkannya, yaitu pada surat An-Nas ini ya, istilah waswasa yuwaswisu. Kemudian yuwaswisu ini fi'il mudhari, domirnya adalah huwa. Huwa adalah kepada waswisu tadi ya. Kemudian fi sudurinas ini fi-nya adalah huruf jar, sudurinas adalah majrur, suduri majrur, sudurinas ini idofah ya. Dua isim digabung menjadi satu arti atau kata majemuk. Berikutnya fi sudurinas adalah menjadi muta'alik ya bagi kata allazi yuwaswisu. Berikutnya yuwaswisu itu juga dijelaskan lagi oleh minal jinnati wan nas. Ya, jadi min itu huruf jar, al jinnatinya majrur, kemudian wan nas wa-nya huruf atof ya. Huruf atof artinya mengikuti kepada kata di depannya. Jadi kalau yang di depannya itu majrur, maka kata berikutnya menjadi majrur karena dia mengikuti kepada di depannya. Kenapa yang di depannya majrur? Karena ada huruf jar, ada min ya. Jadi minal jinnati wan nasi atau minal jinnati wa minan nasi, kira-kira begitu ya. Kaitannya ya. Saudara semua, untuk berikutnya ringkasnya dari surat An-Nas ini, kalau saya gambarkan dalam bagian seperti ini, yang pertama adalah kul. Kul adalah fi'il amr, kata perintah. Tentu perintahnya di sini adalah perintah untuk katakanlah. Berarti yang mendapat perintah harus mengikuti perintah itu untuk mengatakan bagaimana mengamalkan atau melaksanakan fi'il amr ini. Maka kalimat atau ungkapan yang diajarkan atau yang diperintahkan adalah a'udzu birabbin nas. Nah, a'udzu birabbin nas ini menjadi sebuah kalimat pernyataan untuk dinyatakan, untuk disampaikan. Cuma memang masalahnya adalah apakah cukup dengan statement saja, dengan pernyataan saja tanpa ada tindak lanjut ya, tanpa ada sikap yang harus diikuti. Tentu setiap pernyataan mengandung konsekuensi, mengandung sikap tindakan yang harus kita ambil sesuai dengan pernyataan yang kita buat. Karena kita diperintahkan untuk menyatakan sebuah pernyataan, maka pernyataan ini secara lisan kita nyatakan. A'udzu birabbin nas, a'udzu bi malikin nas, a'udzu bi ilahin nas. Ini statement ya, pernyataan. Nah, tentu ketika ini menjadi sebuah pernyataan, tidak mesti setiap pernyataan itu dilakukan secara berulang-ulang ya. Katakanlah misalnya kalau kita di dalam hidup berbangsa ada sumpah prajurit misalnya, ada janji pelajar, ada statement-statement yang lain. Tentu dibacakannya secara seremonial pada event-event tertentu. Tapi setelah dibacakan tentu bukan hanya lip service, bukan hanya sekedar bacaan,
bukan hanya sekedar pernyataan yang dilontarkan, tapi mengandung konsekuensi, yaitu sikap-sikap kita itu sesuai dengan apa yang kita nyatakan. Berarti ketika sudah menyatakan a'udzu birabbin nas, maka sikap kita pun juga adalah berlindung kepada Rabbin nas, berlindung kepada Malikin nas, berlindung kepada Ilahin nas. Tentu berlindungnya bagaimana, kan gitu. Karena ketika kita menyatakan ini ungkapannya pernyataan ya, berarti kita sudah menyatakan, maka konsekuensinya adalah kita harus berlindung birabbin nas, bi Malikin nas, bi Ilahin nas. Tentu kenyataan sikapnya yang harus kita lakukan adalah bahwa kita melindungi diri dari ajaran yang telah diajarkan oleh pembimbing umat manusia. Misalnya ketika ada hujan lebat, maka kita melindungi diri pakai apa? Pakai payung tentunya misalnya, atau pakai jas hujan dan sebagainya. Itu secara fisik, secara kasat mata kelihatan. Kenapa? Karena tantangannya yang mesti dihadapi kelihatan, dan cara perlindungannya juga yang mesti digunakan juga kelihatan, ya, pakai payung atau pakai jas hujan dan lain-lain, ya, sehingga diri kita terlindung dari dari curah hujan agar tidak basah pakaian kita yang kita pakai. Tapi bagaimana kalau tantangannya justru tidak kelihatan? Maka bentuk perlindungannya juga menjadi tidak kelihatan, yaitu dari statement yang kita nyatakan tadi itu harus diwujudkan dalam sikap-sikap, ya. Nah, tantangannya apa? Tentu kita harus lihat dulu tantangannya ini. Ya, berikutnya adalah a'udzu min syarril waswasil khannas. Kita harus berlindung, saya melindungi diri dari atau min syarril waswasil khannas. Nah, istilah al-khannas ini cuma ada satu lagi di surat At-Takwir, ya, ayat 15. Fala uqsimu bil khannas. Ya, jadi hampir mirip-mirip ini. Kemudian min syarril waswasil khannas juga dijelaskan lagi min syarril waswasi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, berikutnya penjelasan berikutnya lagi adalah allazi yuwaswisu fi sudurin nas, dijelaskan lagi allazi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Nah, istilah jinnati ini kalau kita menurut kata dasarnya itu ada 201 kali diungkapkan dalam Al-Qur'an dengan ada 8 model, 8 bentuk kata, ya. Bisa jinnatan, jinnatin, ya, itu 1 kali, itu berarti janin, ya. Kemudian bisa janan, ya, itu berarti jin, ya. Bisa juga jannah, itu berarti gelap, ya. Bisa juga jannatan atau jannatin, jannatun, itu berarti surga atau kebun, ya. Kemudian bisa junnatun, ya, atau junnatan atau junnatin, itu bisa berarti perisai atau tameng. Bisa juga jinnun, ya, itu berarti jin juga. Kemudian jinnatun juga bisa berarti jin atau orang gila atau penyakit gila. Atau majnun, ya, bentuk lainnya adalah majnun, itu artinya orang gila. Jadi ada 8 kata turunan dari istilah jin itu, ya. Ada berarti janin, ada berarti jin pada surat Hijr ayat 27, surat Ar-Rahman ayat 15, 39, 56, 74. Kemudian bisa berarti ular, ya, pada surat An-Naml ayat 10, surat Qasas ayat 31. Kemudian bisa berarti gelap pada surat An'am ayat 76. Kemudian bisa berarti surga atau kebun, itu diungkapkan 147 kali dalam Al-Qur'an. Itu banyak sekali ayat-ayatnya. Kemudian bisa berarti perisai atau tameng, ya, atau benteng, ya. Itu diungkapkan pada surat Al-Mujadilah ayat 16, surat Al-Munafikun ayat 2. Kemudian yang berarti jin juga itu diungkapkan sebanyak 22 kali dalam Al-Qur'an.
kemudian bisa berarti jin, bisa berarti orang gila, bisa berarti penyakit gila. Itu ada 10 kali dalam diungkapkan. Kemudian yang bisa kata majnun ya, itu berarti orang gila, itu juga diungkapkan sebanyak 11 kali dalam Al-Qur'an. Kembali kepada istilah ini, jadi minal jinnati wan nasi. Saudaraku semua, yang perlu kita pahami, yang perlu kita ketahui adalah a'udzu ini min syarril waswasil khannas. A'udzu min syarril waswasi allazi yuwaswisu fi sudurin nas. A'udzu min syarril waswasi allazi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Jadi tantangan yang mesti kita hadapi adalah syarril waswasil khannas ini. Bisikan, rayuan, atau ucapan-ucapan yang nilainya syarri ya, syarri itu buruk ya. Jadi rayuan-rayuan yang mengajak kita kepada keburukan, ucapan-ucapan bujuk rayu, kemudian hasutan dan lain-lain yang bernilai negatif, yang nanti nampak kelihatan itu menyenangkan, tapi justru sebetulnya itu menjerumuskan kepada umat manusia. Kemudian yang bersifat bisikan tentunya bukannya sekedar bisik-bisik lewat telinga, tapi sekarang ini yang namanya bisikan, yang namanya hasutan, yang namanya provokasi dan lain-lain itu banyak caranya. Bisa bisik-bisik lewat telinga, atau bisa rayuan-rayuan lewat bentuk-bentuk yang lain, atau mungkin bisa notes, kata-kata yang mungkin bersifat provokasi ya, tindakan-tindakan agar orang mau melakukan kejahatan, mau melakukan keburukan. Bisa juga bukan bujuk rayu yang nampak kelihatan manis, tapi pada hakikatnya adalah menjebak, menipu, sehingga ketika kita sudah terbuai oleh wayang bujuk manis itu, akhirnya malah menjerumuskan kita. Nah, bisikan-bisikan itu, provokasi itu datang kepada setiap hati manusia, ya, sehingga dia mudah sekali masuk ke dalam lubuk hati kita. Tinggal bagaimana kita bisa memfilter, ya, membentengi diri agar terhindar dari rayuan bujuk rayu atau hasutan-hasutan yang akan mendatangkan hal yang negatif. Nah, sumbernya dari mana? Sumbernya adalah minal jinnati wan nasi, dari jin dan manusia. Nah, tentu kalau jin ini, apakah kita menganggapnya ini jinnya yang berbentuk memedi, makhluk halus atau apa? Tentu kalau tadi ada istilah jin itu bisa bermodifikasi menjadi kata janin, bisa menjadi kata gelap, bisa menjadi kata jana dan sebagainya. Tentu ini katakanlah bentuknya makhluk yang tidak kelihatan. Dalam arti bicara makhluk yang tidak kelihatan itu bukan berarti hanya setan saja ya, bukan hanya jin saja yang dalam artian makhluk Allah yang diciptakan dalam dimensi yang lain. Tapi bisa saja ini datang dari hasutan, bujuk rayu, mungkin dunia maya, dunia sosial dan lain sebagainya yang itu kan tidak nampak, tidak terasa, tapi itu secara perlahan-lahan masuk ke dalam alam pikiran kita. Bisa saja lewat media sosial yang kita baca, ya kita kita ikuti, atau mungkin lewat media-media televisi, media penyiaran dan lain-lain yang itu disiarkan, mungkin berita-beritanya mengandung unsur hoax katakanlah ya, sehingga dari berita-berita yang provokatif, berita yang negatif itu kita terbawa arus. Sumbernya dari mana? Ya sumbernya dari dunia maya, dunia sosial, dunia digital dan lain-lain lah ya, yang tentunya semua perangkat teknologi itu bisa mendatangkan kebaikan dan bisa mendatangkan keburukan. Minal jinnati dan wan nasi ya,
manusia juga sama begitu. Ketika kita berteman dengan banyak manusia, kita berinteraksi dengan banyak manusia, ada manusia yang mendatangkan kebaikan, ada manusia yang mendatangkan keburukan. Yang manusia-manusia yang mendatangkan kebaikan tentu manusia yang bertingkah laku, berakhlak baik, dan dia mengajak kepada kebaikan tentunya. Sebaliknya manusia-manusia yang mendatangkan keburukan adalah sifat dan tingkah lakunya tentu kepada hal-hal yang negatif, kemudian mereka juga menyeru atau mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang negatif. Tinggal bagaimana kita bisa melindungi diri dari hal-hal yang seperti itu. Nah, tentu kita tahu nih bahwa bujuk rayu, hasutan, mungkin fitnahan dan lain sebagainya banyak sekali bertebaran di lingkungan kita, di alam pikiran kita, di media sosial kita, di dunia maya kita, dunia digital kita. Nah, tinggal bagaimana kita bisa memfilternya, melindungi diri kita agar terhindar dari hal-hal seperti itu. Nah, saudara semua, tentu cara melindungi dirinya adalah kembali kepada statement yang kita nyatakan, a'udzu birabbinas, a'udzu bimalikinas, a'udzu biilahinas. Nah, Robbinas adalah Allah sebagai penguasa manusia, sebagai Robnya, pembimbingnya manusia. Kemudian Malikinas adalah penguasanya manusia. Ilahinas adalah yang menjadi sembahan, yang menjadi tumpuan, yang menjadi motivasi gerak kehidupan manusia. Maka kita melindungi diri kepada yang demikian itu. Artinya tentu tidak bisa secara fisik, karena kalau mungkin tadi ya contoh secara fisik agar kita tidak kehujanan, kita melindungi diri dengan dari benda yang bersifat fisik juga, tapi karena ini tantangan yang kita hadapi adalah sifatnya tidak terlihat oleh mata, ya maka perlindungan yang kita lakukan juga bersifat tidak terlihat oleh mata. Artinya tentu dari Robbinas, dari pembimbing manusia, dari Malikinas, dari Ilahinas, Allah sebagai Robbinas, Allah sebagai Malikinas, dan Allah sebagai Ilahinas tentu sudah memberikan wahyunya, memberikan ajarannya, memberikan bimbingannya kepada umat manusia. Tinggal dari ajaran Allah, dari bimbingan Allah yang sudah disampaikan kepada kita, bagaimana kita bisa mempelajari, kita memahami, sehingga wahyu Allah, ajaran Allah yang sudah disampaikan kepada para rasul, kemudian para rasul sudah menyampaikan lagi, menyebarkan lagi kepada umat manusia, sehingga sampai kepada kita, maka dengan itulah kita mempelajari, dengan itulah kita membekali diri kita. Maka semakin banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan, maka ilmu-ilmu yang kita dapatkan dari wahyu Allah itu setelah kita pahami, kita amalkan. Nah, dengan mengamalkannya adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tentunya setelah mengamalkan dari wahyu-wahyu itu, itulah sikap yang harus kita wujudkan, itulah sikap yang harus kita buktikan. Dengan tentu mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, maka kita akan terhindar dari min syarril waswasil khannas, min syarril waswasi allazi yuwaswisu fi sudurin nas, min syarril waswasi allazi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Jadi saudara semua, kita berusaha semaksimal mungkin, sebanyak mungkin mempelajari ajaran Allah, mempelajari wahyu Allah, karena ini surat An-Nas adalah bagian akhir sekali dari seluruh Al-Quran, maka tentunya kita mempelajari dari surat Al-Fatihah, kemudian surat-surat panjang yang menguraikan berbagai hal berkaitan dengan petunjuk, berbagai hal yang berkaitan dengan pedoman hidup yang mesti kita jalani. Maka setelah kita mempelajari rangkaian ayat-ayat Al-Quran itu, maka dengan itulah kita bersikap, dengan itulah kita bertutur kata, dengan itulah kita berkeyakinan membekali diri dengan alam pikiran yang bernilai Al-Quran. Saudara semua, semoga apa yang menjadi kajian kita pada kesempatan ini berkaitan dengan surat An-Nas semoga bermanfaat, dan tentunya sekali lagi kita nyatakan bahwa setelah mendapatkan perintah kul,
Maka sekarang ini kita menyatakan, kita menjalani, kita melaksanakan perintah kul tadi, yaitu dengan menyatakan a'udzu birabbinas, a'udzu bi malikinas, a'udzu bi ilahinas. Nah, statement yang sudah kita nyatakan, maka harus kita buktikan, harus kita wujudkan juga dengan tindakan nyata, dengan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, yaitu sepanjang perjalanan hidup kita lalui melalui surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, surat Al-Imran, dan seterusnya, sampai pada ujung kesimpulan surat An-Nas. Itulah perjalanan hidup kita yang terus kita jalani secara kontinu, secara terus-menerus, secara berulang-ulang, sehingga dalam perjalanan hidup kita, atas bimbingan wahyu Allah, atas bimbingan Al-Quran, kita menempuh perjalanan yang memang menjadi perintah untuk kita laksanakan dan menjadi larangan untuk kita tinggalkan. Perintah yang dilaksanakan dan larangan yang ditinggalkan, itulah langkah demi langkah yang harus kita lalui sampai kepada penghujung di usia kita, sehingga insya Allah kita menemukan penghujung usia ini dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Saudara semua, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.